Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alfresting dari Akademi Kripto. Jadi di modul kedua ini ya, kita akan membahas ya mengenai pemahaman dasar teknik scalping. Jadi pertama kita akan membedah dulu nih, apa definisi dari scalping. Jadi scalping itu merupakan suatu gaya trading ya. Jadi sama ya kayak fighting ya. Ada gayanya misalkan karate atau boxing atau misalkan Muay Thai. Jadi scalping itu salah satu genre dalam trading. Yang mana ya? Jangka waktu yang digunakan ini cukup pendek. Karena ini jangkanya cukup pendek sehingga butuh pengalaman. Karena scalping ini relatif lebih beresiko daripada melakukan swing trading. Namun ketika teman-teman bisa mastering scalping, itu saya rasa ya teman-teman itu juga bisa mastering swing trading atau day trading. Karena scalping ini adalah mempunyai yang paling sulit. Sehingga teman-teman harus mempelajari dengan lebih baik. Sejarahnya scalping ini dari tahun kapan ya? Sebenarnya nggak ada tahun yang pasti ya, jadi kapan itu scalping ya. Saya juga baca ya sejarahnya itu bahkan sebelum era trading modern ini udah ada. Tapi di era modern ini ada seorang tokoh ya yang bernama Paul Walker. Jadi beliau ini dinyatakan sebagai scalper yang paling jago di dunia. Karena beliau ini berhasil trade ya sampai ratusan ribu kontrak dalam waktu satu hari. Jadi satu hari ini sampai mengeksekusinya itu ratusan ribu trade. Jadi teman-teman bayangkan ini pasti nggak bisa dilakukan orang yang biasa ya. Karena orang biasa itu pasti punya kelelahan, capek. Jadi bayangkan ratusan ribu dalam waktu satu hari. Sehingga beliau ini dijuluki ya sebagai scalper terbaik di dunia. Bayangkan masuk keluar market ya dalam satu hari itu berkali-kali ya. Itu bisa dibayangkan gimana melelahkan. Tapi mungkin bagi beliau ini seru. Karena kalau seru kan pasti dilakukan berkali-kali. Kemudian pro dan kontranya scalping itu apa? Ya jadi pertama pro-nya ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Saya tahu teman-teman pasti punya ya sensasi masuk dan keluar dari posisi itu. In out itu ada suatu sensasi tersendiri. Ngetuk tombol di HP itu ada sensasi tersendiri. Dan saya juga tahu ya karena saya juga mengalami ya dan mengalami. Sehingga ini merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Nah kemudian kedua ya target mudah tercapai. Kenapa ya? Karena ketika teman-teman ini targetnya kecil, itu relatif lebih mudah dikitnya. Misalkan masuk sekarang ya keluar 2%, keluar 3%. Itu kan lebih mudah daripada keluar 20-30%. Karena nggak ada jaminan ya aset atau altcoin itu gerak sampai 20-30%. Nah itu sehingga target ini lebih mudah dicapai ketika teman-teman scalping. Kemudian yang ketiga ya, position sizing-nya lebih kecil. Sehingga mungkin nggak terlalu deg-degan ya. Kalau teman-teman swing trading ya, di suatu aset itu biasanya ya sampai beberapa persen dari portofolio. Sementara kalau scalping ini size-nya itu relatif lebih kecil. Kemudian yang keempat ya pro-nya adalah screening-nya lebih cepat. Screening lebih cepat maksudnya gimana ya teman-teman? Misalkan lihat nih ya market ya, screening ya, scanning itu pasti selalu ada opportunity untuk masuk. Beda ketika teman-teman swing itu pasti ada keyakinannya ya, ada pertimbangan makronya ya, kemudian ada pertimbangan lain kayak sentimen ya, naratif. Tapi kalau scalping ini teman-teman lihat chart ya, kemudian trend line ya langsung short. Kemudian lihat chart ya ada trend line ya, continuation langsung long. Itu bisa. Sehingga teman-teman bisa trade lebih banyak ketika teman-teman ini melakukan scalp. Dan sini kita lihat ya dari segi kontranya, itu jelas mudah membuat stres. Jadi aktivitas yang menyenangkan kalau dilakukan berulang-ulang berkali-kali setiap hari itu juga menimbulkan burnout juga ya. Bisa juga stres ya teman. Karena wah trade lagi, wah close lagi itu bagi sebagian orang itu membuat stres yang cukup tinggi. Kemudian kedua ya, trading fee-nya lebih banyak. Ya jelas ya ketika teman-teman membuka suatu perdagangan itu kan selalu ada fee. Bayangkan teman-teman membuka perdagangan 20 kali sehari. Itu fee-nya yang dibayarkan jauh lebih banyak daripada yang hanya 2 kali sehari. Sehingga exchange ini senangnya tuh sama scalper ya, karena scalper kan mendatangkan fee yang tinggi dan juga menambah trading volume dari exchange. Jadi exchange ini nggak suka orang yang buy and hold ya, ini karena mereka nggak bisa nge-generate banyak income ya. Mereka income itu dapat dari orang yang trading, orang yang berspekulasi. Kemudian ketiga ya, ini risiko burnout yang saya jelaskan tadi ya. Capek juga ya teman-teman trading dulu kadang ya, lihat market, scan market, keluar masuk itu juga bisa menimbulkan suatu kelelahan, terutama kelelahan fisik dan juga kelelahan emosi. Dan juga yang keempat ya, ini risiko over trading. Jadi pada dasarnya trading yang berlebihan itu juga nggak bagus ya. Dari segi risiko nggak, dari segi psikologis nggak, dari segi money management kan. Sehingga teman-teman harus ya menghindari sesuatu yang namanya over. Dalam scalping ini juga ada strateginya ya. Pertama itu terkait dengan durasi.
yaitu terkait berapa lama nih teman-teman hold posisinya open. Kemudian kedua ya, risk and trade. Yang risk trade-nya ini terkait dengan jumlah yang teman-teman risikokan ya, dan prosentase tertentu ya dibandingkan dengan jumlah portofolio atau capital teman. Ketiga ya, ini terkait dengan risk to reward. Ini rasio perbandingannya risk dirisikokan dengan yang teman-teman perlu. Saya sering nih, risk to reward ini yang membedakan dengan judi ya. Kamu risking berapa, kamu dapat berapa. Itu adalah trading. Kalau judi enggak, judi itu biasanya ya merisikokan satu ya dapatnya 0,8. Jadi negatif risk. Dari yang terakhir ini adalah frekuensi. Kait kamu harus seberapa sering sih trading ya dalam satu sesi, satu minggu, ya satu hari, satu bulan, satu tahun untuk mencapai suatu target. Kita ngomongin durasi dulu deh ya. Scalping ini durasinya ini hanya beberapa menit sampai beberapa jam. Ingat ya teman-teman, beberapa menit sampai beberapa jam. Jadi yang udah nginut 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam itu udah bukan scalping lagi ya. Itu namanya adalah swing trading atau day trade. Mungkin lebih ke swing trading ya kalau sampai beberapa hari. Tapi scalping ini in and out. Masuk beberapa menit, keluar beberapa jam. Masuk beberapa menit, keluar beberapa jam. Yang mana time frame-nya ini yang teman-teman gunakan ketika trading ya, ini pasti di bawah 1 jam, 15 sampai 5 menit. Itu cukup ideal ya untuk dijadikan suatu alat untuk masuk ke dalam market. Ini perbedaan swing trading dan juga scalping ya teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman melakukan swing trading ya, ini Bitcoin ya, ini butuh waktu 35 hari, lebih dari 1 bulan. 1 bulan lebih 5 hari untuk hit ke target. Tapi kalau teman-teman scalping ya, targetnya itu risk to rewardnya itu juga relatif sama. Ini hanya butuh waktu 3 jam. Jadi tergantung teman-teman gimana ngatur setupnya, stop loss di mana, targetnya di mana. Jadi kalau swing trading ini bisa sampai sebulan. Tapi kalau teman-teman scalping itu maksimal 3 jam. Dan dipahami ya di sini. Kemudian risk per trade. Ya, risk per trade ini jumlah yang diresikokan berapa dari portofolionya. Dan teman-teman ini banyak ya yang mempunyai gambling habit ya, ini biasa sampai meresikokan 10-20% per trade. Jadi punya uang 100 juta nih ya, per stop loss itu sampai 20-30 juta. Ini adalah hal yang buruk dan tidak boleh. Dari perspektif risk to trade, dari perspektif risk per trade ya, ini maksimal ini adalah 1% sampai 0,5% dari jumlah portofolio. Contohnya gimana? Contohnya ketika teman-teman ini punya 100 juta ya, nah teman-teman resikokan ketika cut loss itu hanya 1 juta atau 500.000. Itu jumlah yang ideal. Kenapa kak kok hanya boleh 1% atau 0,5%? Jadi kenapa kak kok hanya boleh 1% sampai 0,5%? Jadi ketika teman-teman ini merisikokan 1%, bayangkan ilustrasi saya seperti ini, teman-teman itu punya 100 kesempatan salah. Jadi salah 100 kali pun teman-teman itu masih hidup jika teman-teman ini scalping. Jadi ini risking ya, 1%, 1%, 1%, 1% itu sampai 100 kali teman-teman. Itu teman-teman masih bisa hidup. Karena teman-teman hanya resikokan 1% ya, ini 100 nyawa. Masa dari 100 nyawa ini gak ada yang sehingga teman-teman harus memahami ya pentingnya untuk meresikokan kecil. Apalagi kalau resikokan 0,5% kayak ini, teman-teman punya 200 nyawa. Bayangkan 200 nyawa. Masa teman-teman dari 200 nyawa itu enggak, kan enggak mungkin. Pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Sehingga trading ini suatu proses yang panjang. Tapi dengan melihat perspektif seperti ini ya, ini banyak banget ya kesempatan salah. Jadi kan trading itu juga nggak semengerikan yang teman-teman bayangkan. Jika teman-teman ini punya risk management yang cukup solid. Nah, kemudian dari segi risk to reward, jadi jumlah yang teman-teman resikokan berapa, yang teman-teman dapat berapa. Harusnya itu lebih dari 1:1. Kenapa? Karena kan teman-teman scalping ya. Ini pasti bayar fee-nya banyak ya, bayar funding-nya banyak, bayar settlement-nya juga banyak, sehingga ketika 1:1 itu misalkan teman-teman hit target nih ya, kemudian profitnya itu kelihatan $100, tapi setelah teman-teman realize itu hanya biaya 70 karena fee-nya juga cukup tinggi. Teman-teman harusnya lebih dari 1:1, skalanya lebih besar lah ya, 1:2 atau 1:3, tapi 1:4 atau 1:5 itu sangat sulit dicapai. Kenapa kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini contohnya 1:2. Jadi teman-teman melihat nih, wah ada double top ya di M15. Oke, saya masuk ketika neckline-nya di sini udah tembus ya di sini. Sehingga ketika di sini ya, nah ini contohnya adalah 2 setup trade ya teman-teman. Pertama ini risk to reward-nya ini 1:2. Jadi teman-teman lihat ya di sini di M15 misalkan ada pattern double top. Hingga di sini teman-teman garis neckline-nya nih. Kemudian setelah neckline-nya jebol, teman-teman entry trade di sini. Setelah teman-teman entry trade di sini ya, stop loss-nya di mana ya? Paling aman adalah
di atas swing high sini. Oke, kemudian targetnya 1:2 dari titik ini ya, teman-teman ukur dengan titik ini. Itu adalah 1:. Dan trade-nya hit nih ya. Teman-teman ini udah close 2 pair. Jadi kalau 1:6 gimana? 1:6 berarti teman-teman juga boleh nunggu ini break di neckline dulu. Jadi teman-teman sebelum neckline-nya tembus, teman-teman harus masuknya di swing high sini. Terus kemudian stop loss mana? Beberapa persen di atas swing high ini. Kemudian teman-teman targetkan ya sama dengan ini ya. Tapi ini hitnya itu adalah 6R. Sehingga di sini menunjukkan apa teman-teman? Ya, menunjukkan kalau teman-teman ini ya pada dasarnya ketika mau rewardnya lebih tinggi, teman-teman harus lebih presisi lagi mas, lebih tipis lagi ya jaraknya untuk stop loss-nya. Sehingga teman-teman bisa ya dapatkan ya risk to reward-nya lebih. Terakhir frekuensi ini terkait dengan jumlah trade-nya. Dalam satu hari itu trade berapa kali ya? Kalau saya itu nyebutnya 3-5 kali itu sehari itu ide. Karena kalau lebih dari itu teman-teman over trading. Karena trade yang lebih banyak itu bukan hanya potensi untungnya yang lebih, potensi ruginya juga lebih. Sehingga teman-teman harus hati-hati ya. Karena teman-teman juga bisa salah juga loh, teman-teman juga manusia ya. Sehingga semakin banyak kesempatan juga semakin banyak kesalahan. Ini contohnya sehari 5 trade ya, pakai risk to reward 1:2 ya. 65% akurasinya. Let's say teman-teman cuma 1:2. Sehari ini trade-nya 5 kali. Pertama salah, ini 1%. 2 bener, plus 2% ya. Kemudian bener lagi 2%, bener lagi 3%. Terakhir salah 1%. Ini teman-teman bisa memperoleh 4%. Ya. Kalau 4% setiap hari, teman-teman kali 30, ini 120% dalam satu. Nah, pentingnya konsistensi. Jadi teman-teman nggak harus bener semua ya. Ternyata, oh ini saya salah ya. Oh ini saya salah. Dalam 5 trade ya, ini salahnya ini 2 kali salah. Teman-teman masih bisa memperoleh keuntungan nih. Ya, inilah enaknya trading. Kalau gambling kalah 5 kali ya, kalah 2 kali, itu habis ya. Jadi apa teman-teman? Udah siap nih scalping altcoin? Yuk kita lanjut ke modul selanjutnya. Saya Alf Wrestling dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.